Halo semuanya, perkenalkan, aku Melisa Cahya dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini aku bakalan ngejelasin ke kalian tentang struktur lapisan bumi dan tenaga penyusun geomorfik bumi. Tonton videonya sampai habis ya. Kita tinggal di planet yang bernama Bumi. Bumi sebagian besar terdiri atas batuan dan logam. Namun, kamu tahu nggak sih sebenarnya bumi terdiri dari beberapa lapisan besar. Setiap lapisan bumi memiliki tingkat ketebalan yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai makhluk hidup bisa tinggal di atasnya. Untuk mempermudah menghafal struktur lapisan bumi, aku punya caranya nih. Kita ibaratkan struktur lapisan bumi itu dengan telur. Cangkangnya ibaratkan kerak atau crust, putih telur ibarat selubung atau mantle, dan kuning telur ibarat inti atau core. Untuk lebih memahaminya, yuk kita bahas lebih lanjut tentang struktur bumi kita ini. Lapisan yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar yang tipis dibandingkan lapisan lainnya. Terdapat dua macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua di daratan dan kerak samudra di dasar laut. Kerak benua memiliki ketebalan 30 hingga 70 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6 hingga 11 km. Ternyata kerak bumi sebagai tempat kita berpijak 3 kali lebih tebal loh daripada kerak bumi yang ada di dasar laut. Lapisan kerak bumi ini juga adalah satu-satunya lapisan yang bisa diselidiki dengan cara mengebor. Pada kerak bumi terdapat proses endogen. Proses endogen adalah proses yang disebabkan oleh energi di dalam bumi yang menyebabkan permukaan bumi tidak rata. Proses endogen ini menyebabkan terbentuknya pegunungan, bukit-bukit, dan lain sebagainya. Proses endogen terbagi menjadi 3 macam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa atau seisme. Tektonisme terjadi akibat pergerakan antara lapisan bumi, baik secara horizontal maupun vertikal. Pergerakan tersebut dapat menyebabkan retak dan patah. Selanjutnya adalah vulkanisme. Vulkanisme disebabkan oleh keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Dan yang terakhir yaitu gempa. Gempa atau seisme adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng tektonik ataupun aktivitas vulkanis di dalam bumi. Lapisan yang kedua adalah selimut bumi atau mantel bumi. Mantel adalah lapisan di bawah kerak bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal, dengan ketebalan mencapai 2.900 km loh. Dan secara menakjubkan, beratnya bisa mencapai sekitar 85% dari berat bumi. Mantel bumi disebut juga sebagai lapisan astenosfer, karena fungsinya yaitu untuk melindungi bumi. Berdasarkan materi penyusunnya, mantel bumi dikategorikan menjadi 2, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar lebih tipis dibandingkan mantel dalam dan berada sekitar 10-300 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya berada pada rentang 1400 hingga 3000 derajat Kelvin, sehingga logam-logam di dalamnya itu sudah mengeras. Sementara itu, mantel dalam berada pada kedalaman
sampai 2.890 km di bawah permukaan bumi. Suhunya itu bisa mencapai 3.000 derajat Kelvin. Karenanya, mantel dalam itu tersusun atas logam cair. Lapisan yang terakhir. Lapisan yang terakhir adalah inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan yang paling dalam. Inti bumi dibagi menjadi dua, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar terletak di antara kedalaman 2.890 hingga 5.150 km di bawah permukaan bumi. Suhu inti luar sekitar 4.000 sampai 5.000 derajat Kelvin. Lapisan inti luar terbuat dari besi dan nikel cair yang tebalnya sekitar 2.300 km. Karena aliran logam di bagian inti luar inilah yang menyebabkan bumi menjadi magnetis. Sementara itu, lapisan inti dalam berada di pusat dan merupakan bagian terpanas dari planet bumi. Jika lapisan luar berbentuk cair, lapisan inti bumi bagian dalam berbentuk padat. Mereka terbuat dari besi dan nikel padat yang tebalnya sekitar 2.400 km. Lapisan ini terdapat di kedalaman 5.150 hingga 6.370 km. Suhunya dapat mencapai 5.500 derajat Kelvin. Sebelum aku tutup video ini, aku mau sharing tentang satu pertanyaan, yaitu tentang struktur lapisan bumi bagian inti bumi. Buat kalian yang punya jawaban lain atau jawabannya beda sama aku, bisa chat di kolom komentar ya. Pertanyaannya yaitu, mengapa lapisan inti bumi dengan suhu sepanas itu, yaitu diperkirakan 400-700 kali air mendidih, masih berada pada fase padat? Buat jawaban aku yaitu karena tekanannya yang sangat tinggi. Jadi inti bumi ini mendapat tekanan yang sangat kuat baik dari inti luar, mantel bumi, maupun kerak bumi. Seluruhnya menekan ke dalam yaitu inti bumi. Jadi inti bumi dengan suhu sepanas itu masih berada pada fase padat. Mungkin ini pembahasan terakhir di video aku. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.